Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, kembali lagi kita bertemu di Kajian Riset. Kali ini kita akan membahas tentang penggalian ide dan juga menentukan topik penelitian. Ini adalah hal yang krusial. Kenapa? Karena tanpa topik penelitian, nggak mungkin dong kita melakukan penelitian, ya kan? Jadi penelitian itu dimulai dari menentukan topik. Nah, untuk bisa menentukan topik, kita harus menggali ide-ide yang bisa kita jadikan sebagai topik bagi penelitian kita. Pertanyaannya adalah, dari mana sih kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut? Sebenarnya di sekitar kita banyak sekali permasalahan-permasalahan ada dan sumber ide. Ya, yang pertama, kita bisa mengamati lingkungan sekitar kita. Buat teman-teman yang melakukan penelitian di bidang sosial, humaniora, politik, bisa mengamati fenomena apa yang terjadi. Misalnya saja kaitannya dengan pemilu nih, lagi tahun pemilu, ya kan? Kita bisa banyak sekali melakukan penelitian-penelitian ini yang sosial, humaniora, dan politik tentunya ya. Misalnya saja poster yang menyebabkan kecelakaan kemarin ya. Bagaimana poster itu dipasang, di mana poster itu dipasang. Atau juga mungkin kita bisa melihat bagaimana perspektif pemilih pemula terhadap calon-calon anggota legislatif maupun calon presiden ya. Atau permasalahan apa lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama, sumber ide itu adalah pengamatan dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, buat adik-adik yang ikut lomba penelitian, ingin ikut lomba penelitian, maka bisa melihat dari judul-judul, topik-topik yang diangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bisa mungkin memodifikasinya atau mencari aspek apa yang mungkin belum dibahas di topik yang relatif sama. Nah, teman-teman yang sedang melakukan skripsi atau tesis disertasi bisa melihat dari artikel jurnal internasional. Ya, artikel yang bagus itu di bagian akhirnya selalu menyampaikan rekomendasi. Hal apa yang belum mereka teliti. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ide kita untuk melakukan penelitian. Atau teman-teman juga bisa fokus ke berita-berita yang viral atau isu-isu yang kekinian gitu ya, dan diangkat menjadi sebagai sebuah topik penelitian. Dan yang terakhir, teman-teman bisa berdiskusi. Kalau teman-teman yang masih sekolah ingin membuat penelitian remaja untuk perlombaan, bisa berdiskusi dengan kakak kelasnya yang pernah ikut lomba. Bisa diskusi dengan guru-guru pembimbing ya. Teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsi bisa diskusi dengan dosen pembimbingnya atau cuttingnya untuk mendapatkan ide-ide research. Jadi kita harus ya mencari tahu dulu tuh sumber ide itu bisa dari mana, dan itu tadi sumber-sumber idenya. Ya, jadi ide itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita bisa menentukan topik apa yang akan kita angkat berdasarkan ide-ide yang muncul tadi. Nah, kemudian yang penting buat ingat teman-teman, ide itu satu harus orisinil. Orisinil itu apa? Harusnya datang dari kita sebagai peneliti atau mungkin datang dari sebagai sebuah kelompok peneliti gitu ya. Tapi kan topik udah banyak. Semua topik itu kayaknya udah dibahas oleh peneliti. Mungkin memang ya, topik itu kan secara umum mungkin terbatas katakanlah seperti itu. Tapi bukan berarti setiap aspeknya sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga kita muncul dengan gagasan-gagasan baru yang belum diteliti oleh orang. Meskipun topiknya relatif sama. Gitu ya. Yang kedua harus baru dan kekinian. Ya, jangan mengangkat ide-ide yang sudah usang. Ya, misalnya udah 2024 masih aja bicara tentang hand sanitizer dan COVID misalnya ya. Atau masih bicara tentang bagaimana pengaruh Mobile Legends terhadap empati remaja. Itu sudah banyak yang melakukan penelitiannya. Jadi harus baru, harus kekinian. Ya. Kemudian ide itu harus bermanfaat. Penelitian yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat kepada kita sebagai peneliti mungkin, dan juga kepada society, pada orang banyak. Oke, yang terakhir dan yang tidak kalah penting dan ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai peneliti adalah topik kita itu harus researchable atau harus bisa diteliti. Kadang kita mendapatkan ide, mempunyai topik bagus, tetapi tidak mungkin diteliti. Kenapa? Karena satu, masalah waktu. Misalnya untuk melakukan penelitian itu perlu waktu yang panjang, sementara ini untuk perlombaan yang hanya durasinya 6 bulan saja misalnya ya. Atau yang kedua, kita mempunyai topik yang bagus tapi kita tidak mempunyai akses nanti kepada sampel penelitian kita. Misalnya saya mengangkat topik tentang katakanlah pola interaksi dari ODHA orang dengan HIV AIDS, tetapi saya tidak mempunyai akses buat partisipannya nanti, gitu ya. Atau kita mengkaji, ya pernah juga ada mengkaji, teman-teman peneliti remaja mencoba mengkaji tentang solusi bagi kebakaran hutan di Sumatera. Mereka ingin memahami
apa sih sebenarnya permasalahannya muncul dari mana, lalu bagaimana solusinya. Tetapi mereka adanya di Pulau Jawa dan mereka tidak mempunyai anggaran untuk terbang ke lokasi. Jadi banyak hal yang menyebabkan ide-ide atau topik-topik bagus itu tidak bisa kita teliti. Kenapa? Karena kita mempunyai keterbatasan waktu, keterbatasan akses, keterbatasan anggaran, sehingga menyebabkan penelitian itu tidak researchable. Nah, ini penting ya. Jadi kita ulangi 4 hal yang bisa kita perhatikan. 1, ide itu harus orisinil, baru dan kekinian, kemudian bermanfaat, serta researchable dan bisa diteliti. Nah, setelah kita mendapatkan ide dan menentukan topik kita, yang perlu kita ingat juga adalah topik kita itu jangan terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Misalnya kita melakukan penelitian tentang dampak negatif penggunaan gadget. Oke, itu dampak negatif. Dampak negatif itu banyak. Penggunaan gadget itu juga banyak. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa dipersempit. Misalnya dampak negatif itu kita bisa melihat bagaimana penggunaan gadget di sini, smartphone misalnya ya, terhadap well-being remaja misalnya. Jadi kita batasi dampaknya terhadap satu aspek dan kita batasi juga gadgetnya gadget yang mana. Oke, jadi ingat topik kita jangan terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Nah, setelah kita menentukan topik kita perlu mencari literatur ya terkait dengan topik kita. Untuk apa? Untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan kita terkait topik dan juga untuk mencari tahu hal-hal apa yang bisa kita kembangkan dari topik tersebut. Nah, kalau kita sudah menemukan literatur-literatur itu, nggak perlu banyak-banyak, karena nanti untuk bagian kedua kita benar-benar melakukan kajian literatur yang lebih komprehensif. Tapi di awal, untuk kita bisa mengembangkan bagian pendahuluan dari penelitian kita, atau latar belakang penelitian kita perlu membaca beberapa literatur. Oke, jadi setelah kita menemukan topik, kita cari literatur-literatur yang akan membantu kita. Dan sesudahnya, kalau kita sudah membaca, kita mendapatkan gambaran, kita menuliskan latar belakang dari penelitian kita sebagai bagian awal dari pendahuluan penelitian ini. Bagaimana cara kita menuliskan latar belakang dan apa saja yang ada di latar belakang penelitian, kita akan bahas di kaset berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.